posisi kan. Ini namanya posisi recovery atau posisi miring mentah ya. Nah, kalau udah posisi kayak gini, kita observasi pasiennya setiap 2 menit sekali ya, sambil nunggu bantuan datang. Kalau misalnya diobservasi 2 menit sekali ternyata nadinya nggak ada, balikin lagi, Operasi lagi. ya. Mau nyoba? Langsung banget. Nah, nanti teman-teman sebenarnya dari Phantom ini bisa dilihat dari sini, tapi kalau ujian nggak akan saya buka ininya. Oh, ada lampunya. Ini adalah penanda ketika teman-teman terlalu cepat atau terlalu lambat atau sudah pas. Misalnya kayak gini. Nah, ini terlalu lambat. Nah, ini. Kalau mau stabil itu harus hijau 2. Kalau misalnya ada tanda kayak gini berarti kecepatan. Dilambatin lagi, tapi teman-teman ngelambatinnya jangan kayak gini, bisa gini. Apa ya? Terus tiba-tiba ada kayak gitu. Berhenti gini ya. Jangan ya. Tetap lanjutin tapi sesuaikan. Nah, kalau kayak gini terus berarti itu posisi teman-teman terlalu cepat. Kalau merah berarti lambat ya. Oke, tapi nanti saat ujian ini nggak akan saya buka karena teman-teman fokusnya ke lampu. Nah, ya. Jadi kalau misalnya di bagian bawah atau misalnya posisi pasien di bawah, posisinya seperti ini. Teman-teman di samping sambil kompresi 30 kali. Ya. Sekarang saya mau satu orang mendemokan mulai dari danger, respon, call for help, circulation, airway, breathing, kompresi. Ya, kasusnya pasien tiba-tiba jatuh ya, kondisinya di mall tapi sudah ada peralatan lengkap di mall, termasuk ada ambubek ya, jadi teman-teman bisa ngasih ventilasi sama pasien. Silakan, apa yang dilakukan? Cek bahaya. Danger. Berarti kita sebelum menyelamatkan pasien, kita cek dulu apakah sudah aman gitu lingkungan anak untuk kita menyelamatkan pasien. Kita singkirkan dulu bahayanya. Kalau misalnya ada bahaya kita singkirkan. Nah, udah tuh. Nah, gitu kita cek respon si pasien dengan menepuk bahu misalkan ya, kita tepuk bahu sambil melihat respon si pasien. Misalkan kita panggil Bapak misalkan atau Ibu misalkan. Nah, kita cek responnya. Apabila nggak ada respon, kita cek nadi Danger, respon, langsung telepon 911. Tunjuk ke orang lain yang mencolok. Tak kamu dengan yang HP dengan yang casing pink, tolong ya telepon ambulan. nah bisa gitu ya. Aduh. Terus ini nadi. Kita udah itu kita Nadi kita cek nadi di karotis sebelah sini. Nah, misalkan kurang tidak lebih dari 10 detik. 10 detik. Cek, misalkan nggak ada, langsung aja. Kompresi. Nah, Ya, kompresi. Aduh. Jangan nyari dikit. Sejajar bahu kan. Sejajar bahu. Nah, bukan Kebalik. badannya aja, kakinya ini sejajar sama bahu pasien. Oh gini. Nah, buka kakinya. So, kita mulai. Yang 30 ya, Bu ya? 30. Hitung. Tuh. 10. Langsung eta Dam. 1000 2000 Nanti kita tukeran, yang cewek
juga sama, tenang aja. Berapa kali? 3? Ya udah 30 kali 3. Tadi itu Capek, Wak. Nah, kalau siapa bilang ya, Sadam siap satu mengganti. siklus deh berarti. Udah. Nah, kalau mau tukeran, Sadam pindah tempat, Ramanda pindah ke sini langsung ambil alih ventilasi. Jadi udah ambil yang terakhir kan 5 tuh. 5. Sadam pindah ke sana, ambil posisi, Ramanda gantiin masih ventilasi. Sadam langsung ambil posisi. Kasih ventilasi langsung. Oh. Guys, gimana tangannya? 1 1000. CE. Angkat ke atas, buka jalan nafasnya. Nah, Cek. Sadam lanjut. Kalau tukeran kayak gitu ya. Ini 2 penolong kalau kayak gini. Angkat. Coba. Capek, Wak. Nah, Bu Eva, Evaluasi. yang evaluasi siapa? Amanda yang bagian ventilasi. Berarti yang lu listen film. Balik cek ke Oh, nadi. kan. nadi. Nah, kita cek dulu nadinya. Nadi tidak ada. Berarti Oh, berarti lagi. 10 kali ya. Nah, Nadi ada. Listen in feel. Oh, yang gini. Itu kita lihat, kita rasakan apakah ada hembusan, terus kita lihat juga di dadanya apakah ada gerakan, terus kita dengarkan juga nafasnya. Kalau misalkan udah clear, berarti posisikan yang miring-miring mantap. Nah, miring. Tadi ada yang kelewat nggak dari circulation sebelum ke breathing, ada yang kelewat. Airway. Nah, ini yang saya mau ajarin sama teman-teman. Airway kan tadi harus buka jalan nafas ya. Yang pertama head fill, Chin lift. Kalau pasiennya non trauma. Kalau pasien trauma berarti diafragma. Jauh teras. Nah, kalau sudah, maka teman-teman buka dengan masih ingat? Jari chip Oh. Oh. Caranya tangan teman-teman masuk ke dalam kayak gini. Ya. Sorry, pakai yang ini ya. Nggak kelihatan. Yang 2 jempol sama jari. Lagi ngevideoin. Masuk kayak gini. Terus nanti mulut pasien dibuka kayak Oh, jadi gini dulu. Terus tangan yang sini ambil. Gue contohin lagi. Tapi saya nggak bisa ambil benda atau lidah yang jatuh ke belakang. Takut ada sumbatan. Nah, betul. Jadi cross finger. Cross finger. Ini karena nggak bisa, nggak lentur ya. Kalau lentur enak nih gini. Terus nanti posisi tangan saya ketika udah masuk, mulut pasien dibuka. Ya, jadi posisi kan kayak gini. Nanti kan jadi kayak gini. Nah, jempol telunjuk saya baru ke dalam masuk. Berarti yang ini mah cuma buat motor aja. Jadi ini yang saya dari kayak tengah gini, mah di bibir pasien luar. nih. Kayak gini ya. Saya masuk kan? Ini buka kan? Baru masuk. Ya. Cross finger, sweat. Cross finger. Jadi nanti kalau udah kompresi tadi 30 pertama ya, jadi sebelum Sadam ngasih breathing, di sini Sadam buka dulu cross finger, sweat. Baru kasih breathing. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman langsung kasih breathing,
terus jalan nafasnya masih ketutup, masuk nggak nafasnya? Ya, jadi dari circulation ke airway. Tapi itu di awal aja. Kesananya mah cuman circulation breathing. Berarti Ya, pas jadi- sebelum breathing pertama. betul. Sebelum breathing pertama airway dicek. Ya. Tapi kalau udah airway-nya clear, selanjutnya langsung circulation breathing aja. Oke? Gambar? Gambar. Oke, terima kasih Sadam Ramanda. Sekarang kita cari yang olahraga selanjutnya ya. Oh iya, pertama ini kasusnya sama ya. Pertama danger, lihat dulu keamanannya, aman penolong dulu. Terus yang kedua aman lingkungan, sekitar kalau ada bahaya. Terus aman pasien, udah aman nih pasiennya. Terus yang kedua teh apa sih? Respon. Di ini si pasiennya dipanggil, Bapak. Ditepuk Oh, bahunya. Bapak bangun. Pak, bangun Pak. Gimana? Bisa dengar saya, Bu. Pak bisa dengar saya. Refleks ya bebas, itu mah terserah teman-teman mau apa. Oke, nah setelah itu call for help. Nah terus teteh yang pegang buku tolong. Nah, banyak yang megang Banyak buku. yang Buku online. Oh, teteh yang buku hijau tolong panggilkan ambulan, teleponkan. Nah udah kayak gitu. Lanjut kita ke sebelum cek nadi udah ya. Udah cek nadi berarti. Nah, berarti dari trakea dicek. Oh, berarti udah nggak ada nih nadinya. Berarti kita langsung kompresi. Langsung. Oke. Buka kakinya, dijar sama bahu pasien. Hitung kan. Hitung sendiri dia. Kalau orang nggak akan tahu. Oh iya sampai. Yang cepet. Nah, itu kan melambat ya. Oh iya. Nah, nanti kalau dapat distrak kurang cepat, teman-teman jangan berhenti. Jangan berhenti, lanjutin aja, tinggal disesuaikan sama teman-teman. Ya. Lupa bentar. Susah sekarang Bu. Pijar Kita salah. Terus diambil. Terus Ya, ke pinggirin si balon nih. Atau mau tangan kiri boleh. Kalau dominan tangan kanan, mompanya kalau bisa pakai yang dominan. Kalau kiri dia nggak akan ada tenaganya. Dibuka jalan nafasnya sambil diangkat. Nah, dibuka jalan nafas. Bentar. siap tukar. Cepat. Bentar. Ini tuh cin. Gimana ya? Oh. Oke. 1, 1000, 2, 1000. Sapi. Misalnya punya alat kayak gini tapi jarang sih. Punya alat yang kayak gini juga bisa dipakai ya. Ya nanti tinggal disambungin aja ke pasiennya. Ya buat breathingnya. Ya. Kalau misalnya ternyata teman-teman punya yang kayak gini misalnya ya, dibawa nih kemana-mana bawa alat ini. Ini sebenarnya bisa disambungin ke amubek. Kalau nggak ada amubek, teman-teman boleh langsung pakai mulut. Ya, karena ini kan nggak nyambung ke yang nggak nempel ke mulut ya, tapi ada perantara dulu. Tapi kalau ragu nggak usah. Ya, jadi ini buat jaga-jaga aja. Nah, sekarang kita coba ke bayi. Kalau bayi, amubeknya disesuaikan ya, teman-teman. Yang kecil. Kalau bayi pakai yang gede, langsung sorry. Nah, kalau bayi di sini teman-teman bisa cek buka bajunya semua.
Dia sebenarnya bukan Phantom RJP. Phantom RJP itu tapi udah meletek si kulitnya. Jadi nggak bisa. Ya, jadi kita pakai yang ini dulu aja. Nah, untuk bayi teman-teman bisa cek nadinya juga. Tapi kalau bayi nggak harus di karotis juga sebenarnya ketahuan ya. Ketika kita cek kayak gini, dia tidak ada nafasnya, sudah mulai ada sianosis ya, tanda-tanda sianosis, baru kita lakukan sama tadi ya, dulu, danger dulu, terus respon nggak perlu dipanggil, bangun, nggak usah ya, cukup dicek apakah ada respon gerakan motorik atau tidak. Ya biasanya digoyang-goyang, ini kalau misalnya tidak ada respon, baru kita circulationnya di bayi juga sama ya, di area mid sternum, tapi posisinya atau kalau bayi yang saya bilang kemarin, saya cerita nggak ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan ada teori bilang katanya untuk kompresi teman-teman bisa lakukan di antara dua puting, ya posisinya seperti itu. Kelas Jerman saya bilang. Tapi di antara dua puting hanya berlaku pada bayi dan laki-laki. Kalau perempuan enggak, ya. Bayang kalau misalnya resusitasi nenek-nenek, dia udah turun, putingnya di sini, kan nggak mungkin teman-teman. Jadi ini hanya berlaku untuk bayi dan laki-laki. Tapi kalau menurut saya nggak usah pakai pedoman yang itu, pakai yang di bawah mid sternum. Jadi tetap teman-teman ukur sternum pasien, ya. Nah kalau bayi resusitasinya tadi sama, kedalamannya tidak lebih dari 5 cm, kecepatannya juga sama ya, 100 sampai 120 kali per menit. Tapi yang beda adalah rasionya. Ketika satu penolong 30 banding 2, kalau dua penolong 15 banding banding 2. Nah, untuk cara kompresinya juga berbeda. Teman-teman bisa pakai 2 jari kayak gini. Ya, kalau nggak kayak gini teman-teman bisa kayak gini. Jadi kayak digendong. Ya, kalau untuk anak yang sudah agak besar, kayak misalnya usia 2 tahun, ya kan 2 tahun nggak mungkin begini ya, bisa satu tangan. Nah, jadi pakai satu tangan. Tapi kalau misalnya ngelihat bayinya atau bukan bayi, anaknya udah besar ya, walaupun dia usianya 2 tahun, tapi dia udah besar. Kalau misalnya udah besar kan nggak mungkin juga satu tangan, kita boleh pakai 2 tangan. Jadi menyesuaikan aja, ya. Nah, disesuaikan dengan besar pasiennya seperti apa. Tapi kalau misalnya bayi, ya kita cukup pakai 2 jari atau jempol. Begini ya, tidak disarankan untuk pakai satu tangan. Kalau anak bisa satu tangan kayak gini ya. Nah, terus pemberian nafas buatan pada bayi. Kalau untuk pada bayi, tadi kan kalau pada dewasa tutup hidungnya, masukin ke mulut. Kalau bayi, mulut teman-teman nutup hidung sama mulut bayi. Ya, jadi ini dimasukin semua, hidung bayi sama mulut bayi dimasukin, ditutup sama mulut kita kasih nafas. Itu akan sangat terlihat pergerakan ini Allah. Akan terlihat gerakan di bagian dada. Ya, jadi kalau bayi fokuskan langsung ke hidung dan mulut. Jadi mouth to nose to mouth. Ya, kalau manusia. Kalau dewasa kan mouth to mouth ya. Kalau bayi kalau bayi ke hidung juga. Ya. Nah, kalau ada mubek ini bisa dilakukan juga. Sama kayak dewasa ya. Jadi dipasang. Masuk sini. Nah, tapi kalau bayi jarang pakai mubek. Kenapa jarang? Karena dia masih kecil banget. Ya, biasanya ada alat nanti di rumah sakit yang khusus langsung dipasang ke mulut bayi. Kalau di pre-hospital biasanya cukup dengan mouth to nose to mouth. Ya, jadi jarang pakai ini. Kalau anak biasanya yang udah mulai besar ya, usia 3 bulan, 4 bulan itu udah pakai yang kayak gini. Kalau bayi jarang. Jadi kalau bayi nanti teman-teman tinggal pijit kayak gini. Jangan terlalu tekan karena sangat rapuh kalau bayi ya. Nah, ini kalau misalnya sudah ada tanda-tanda, biasanya dia akan Oke, ada yang tanyakan tentang bayi? Jadi kalau kita berbicara kegawatan, tidak selalu dewasa, tidak selalu lansia gitu ya. Bisa juga bayi, anak, lansia, dewasa.